Bang Haji Rhoma Irama kembali. Dia mengundang narasumber di podcastnya untuk berbicara banyak hal. Kebetulan narasumber yang diundang kali ini adalah mantan napiter. Ini penting sekali. Rhoma Irama menyinggung Rizik Syihab, termasuk FPI, disinggung afiliasinya kemana, punya tujuan seperti apa mereka. JI, JAD, Aziz, dan lain sebagainya. Mereka semua ternyata, coba kita simak sama-sama, sebarkan sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang terbuka mata hati dan pikirannya untuk menerima fakta ini. Kemarin viral ya, waduh, sahabat saya nih Muhammad Rizik Syihab di acara 212. 212 ya, 212. Iya, 212. Beliau teriak-teriak dengan semangat yang luar biasa, menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membuat pendaftaran rakyat Indonesia agar maju menyerang ke Palestina, gitu kan. Wah, luar biasa. Sehingga banyaklah respon-respon di masyarakat. Kalau semangat jihadnya nyuruh-nyuruh orang itu mah gampang, Beb, katanya. Kalau yang betul, kalau Anda betul-betul pahlawan, betul-betul mujahid, ayo saya komandani berangkat ke Palestina. Bersama-sama saya kita jihad melawan Israel. Nah, ini baru benar. Orang itu, ayo kita berangkat aja. Dia sendiri diam aja gitu kan. Nah ini apa ya? Orang nyuruh-nyuruh, dia nyuruh-nyuruh perang, dia sendiri nggak datang, nggak maju gitu. Sama juga, asah kalau kita perang, tapi dia nggak perang. Ada lagi menantunya luar biasa, lebih luar biasa lagi. Seakan-akan memerintahkan seluruh negara-negara Islam, kerahkan tentara kalian, serbu itu Israel di Palestina. Nabi saudara, negara-negara Islam kirim pasukan kalian, jangan takut. Ini siapa dia gitu, merasa cucu Nabi banget gitu, menjadi komandan daripada seluruh umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah mujahid yang sebenarnya gitu ya. Kalau memang mau jihad fisabilillah, ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri gitu kan. Ya, tapi kan sekarang sudah diatur, Pak Haji, bagi siapa yang berangkat ke tempat konflik itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi hati-hati ya masyarakat yang kemudian merencanakan, mendanai, membiayai ya berangkat ke tempat konflik ya itu bisa dipidana. Begitu. Nah, maksud saya begini, ada orang-orang yang teriak-teriak jihad, sementara orang-orang adalah orang-orang yang pengecut ya, nyuruh orang perang tapi dia mau selamat. Rasulullah SAW sendiri itu setiap perang beliau hadir. Perang Badar beliau memimpin peperangan, perang Uhud memimpin peperangan sampai berdarah ya. Nah inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mau mengajak orang berjihad, ibda binafsik, tunjukkan dengan diri kita sendiri, jangan suruh-suruh orang kayak seperti itu kan. Dan bahwa memang sekarang ini udah nggak boleh lagi orang nyelonong mau jihad begitu kan, nggak boleh. Karena bahaya seperti saya dahulu Pak Haji, jangan terulang lagi. Betul. Saya berangkat ke sana dengan niat ingin jihad, tahu-taunya jadi teroris, begitu kan? Awal niat mau berjihad, tapi ternyata sampai di sana saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur, mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah sekarang apakah kita akan mengulangi lagi?
ya, di mana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Ada JI ya, Pak? Ya, ada JI, Jamaah Islamiyah, NII, ya, JAD, ya, MIT, ya. MIT, MIB, begitu. Nah, semua kelompok-kelompok ini apa terintegrasi nggak, Ustaz? Tidak. Tidak. Mereka semua jalan sendiri-sendiri, Oke. tetapi punya tujuan yang sama. Ya, dikala kemudian mereka menyebut jihad, ya jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Oke. Arahnya seperti itu. Jadi tujuan daripada terorisme ini, teroris ini mendirikan negara Islam, katakan. Ya. Daulah Islamiyah, khilafah seperti itu ya. Ya. Oke, ini juga terlanjur apa ya di kalangan kita masyarakat Indonesia. Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam bahwa cita-cita daripada FPI ini adalah menegakkan negara khilafah transnasional, ya, tersambung untuk menciptakan suatu daulah Islamiyah yang bersifat khilafah seperti Osmaniyah yang terakhir dulu ya. Khilafah Utsmaniyah. Saya punya keputusan dan ketetapan hasil Munas Front Pembela Islam, ada ADART FPI. Saya punya lengkap ini. Di pasal 6 misalnya ADART-nya kita tunjukkan juga ke pemirsa. Itu disebut, boleh ditunjukkan di layar yang full? Ya. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad. Ya. Apa maksudnya itu? FPI punya rencana seperti itu. Apakah ini juga terkait kepada FPI yang JI dan sebagainya? Yang jelas Pak Haji bahwa kelompok JI itu terpisah dengan kelompok FPI. Ya, kemudian cara yang dilakukan juga berbeda. Maksud cara itu adalah seperti kalau JI itu ada persiapan militer. Kalau di FPI ya kita belum melihat bahwa mereka memiliki senjata api. Hanya saja pernah kejadian kasus di Condet itu ya ada beberapa anggotanya yang kemudian terlibat dalam pembuatan bahan peledak. Lalu kemudian ada salah satu dari pimpinannya yang kemudian ikut setuju dengan ISIS, sehingga mengajak para anggotanya bergabung dengan ISIS atau berbayar sama ISIS. Ya, bahwa itu ya dulu. Nah, tapi tujuannya Pak Haji, tujuannya sama. Ya, kelompok-kelompok ini, ya baik dia itu JI, JAD, MIT, MIB, ya kemudian ISIS, ya termasuk FPI atau HTI, ya itu semua ingin negara Islam, ingin daulah, ingin khilafah, ya itu terbentuk di Indonesia. Itu jadi sama. Baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Sehingga walaupun kelompoknya berbeda, tapi tujuannya sama. Mereka akan bersatu pada satu titik nanti. Ya. Ya memang dulu Sekjen FPI itu Munarman kalau nggak salah ditangkap karena berbaiat kepada FPI. Kepada ISIS. Kepada ISIS, berbaiat kepada ISIS. Dan memang sekarang sudah clear bahwa FPI memang berafiliasi ke ISIS, sebagaimana ada statement dari Rizik Syihab juga ya. Oke, jelas. Pertama, saya ingin mengatakan dulu nih, biar tidak gagal paham. Yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama
dan narasumbernya itu fakta, framing, atau fitnah. Kan fakta semua. Ada data-data yang kemudian disampaikan. Ada data-data yang kemudian ditunjukkan. Maka ketika ini semua fakta, bukan framing. Framing itu kan menduga-duga nih. Ini kan bukan framing, apalagi fitnah, bukan. Ini fakta semua yang diucapkan. Misal ada hubungan keterkaitan dukungan Rizik Syihab kepada ISIS. Tidak ada problem FPI dengan ISIS. Kan ada pernyataan resminya. Bukan dari anggotanya, bukan dari pengurusnya, bahkan dari orang yang diimam besarkan di FPI. Munarman menjadi salah satu contoh real dikurung gara-gara ikut berbaiat kepada ISIS. Fakta yang lebih mencengangkan lagi, Najwa Shihab ketika mewawancarai tokoh FPI, dia sodorkan kok ADART-nya. Tujuannya jelas kok. Maka wajar bila Pak Jokowi tegas kemarin-kemarin membubarkan organisasi ini. Kenapa? Karena format ideologinya bukan NKRI, bukan Pancasila, tetapi NKRI bersyariat. Jelas ya, ini bukan fitnah, ini bukan hoax, ini bukan framing, fakta. Masih mau bersama dengan mereka, dengan kelompok itu? Serius. Saya sangat bersyukur sekali Pak Prabowo Subianto menegaskan pandangan keislaman beliau, mengambil satu sampel Gus Dur. Meskipun kita tahu sama-sama Prabowo pernah bersama-sama dengan Rizik Syihab, tetapi secara ideologi, pandangan keagamaan, Pak Prabowo mengambil sampel Gus Dur yang jelas secara gerakan dan pemikiran itu baina sama wasumurbor. Jadi pemikiran Rizik Syihab itu antitesanya itu adalah pemikiran Gus Dur. Ini kan berlawanan sekali. Pak Prabowo mengambil sampel pemikiran yang mesti diadopsi oleh seluruh rakyat Indonesia, memang pemikiran Gus Dur, yang itu adalah antitesa dari pemikiran Rizik Syihab. Udah jelas? Masih mau dengan mereka mengadopsi pemikiran-pemikirannya, gerakan-gerakannya, masih mau? Serius? Ayo dong sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.